Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta tasan haji. Di depan Anda ini adalah Gunung Wilis yang sangat eksotis sekali. Jadi kalau pagi saya biasanya di belakang rumah untuk relaksasi pikiran teman-teman. Setelah seharian mungkin lelah, maka ini gunung ini menjadi sebuah pemandangan yang betul-betul membuat relaksasi pikiran teman-teman. Oke, di pagi hari ini mudah-mudahan Anda semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, rezeki, kebahagiaan bersama keluarga di rumah. Dan tentunya jangan lupa Anda untuk subscribe teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, agar tidak tertinggalan daripada video-video selanjutnya perihal tentang perburuan pusaka, antar pusaka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keris yang akan saya sampaikan kepada Anda, bahwa keris ini adalah tiga keris ini. Ada tiga keris, dan ketiga-tiganya ini merupakan keris yang cukup relatif dalam maharnya itu tidak terlalu tinggi. Seperti apa kerisnya? Ini adalah kerisnya teman-teman. Kita buka satu-satu teman-teman ya. Oke, dimulai dari yang ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat teman-teman sekalian, ini merupakan warangka Gayaman Surakarta atau Banjihan Surakarta biasa dikatakan orang. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bayangan saya kelihatan teman-teman. Jadi saya nggak pakai tripod, cuman pakai HP seperti ini. Oke, mari kita bahas teman-teman. Wow, mantap ini teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah dapur yang kalau bisa dikatakan, kalau ibarat mobil, ini mobil Avanza ini. Kalau mobil Avanza yang dikatakan mobil sejuta umat. Dan brojol ini juga seperti itu teman-teman. Dapur sejuta umat. Akan tetapi meskipun banyak diproduksi dari berbagai kalangan tangguh atau era kerajaan manapun, brojol memang paling familiar di mata masyarakat umumnya, bahkan sampai orang-orang berkerisan itu ini sangat familiar. Namun brojol di sini mempunyai sebuah makna, aspek filosofi yang sangat bagus sekali. Pada era-era Mataram tahun 1500-an ya, abad-abad ke-15, 16, itu brojol memang diyakini bahkan sampai saat ini teman-teman, turun temurun. Kalau saya mengingat tahun-tahun 90-an itu masih kental di kalangan masyarakat bahwa dapur brojol itu diagem oleh para dukun beranak atau bidannya orang-orang dulu ya, dukun bayi. Karena makna brojol sendiri adalah brojol, yaitu keluar dengan sangat mudah. Sehingga memang diyakini oleh para masyarakat zaman dulu, itu diagem oleh para dukun bayi. Supaya apa? Supaya si jabang bayi ini keluar dengan mudah. Maka banyak sekali, kalau kita melihat mantan-mantan dukun beranak ya, tapi kalau sekarang sudah nggak ada. Mungkin dukun-dukun beranak sekarang umurnya sudah bisa 80 tahun, 70 tahun. Bisa dijadikan cerita biasanya. Banyak sekali yang mengagem keris brojol ini. Namun di lain sisi teman-teman sekalian, bukan hanya sebagai ageman para dukun beranak ya, tapi brojol ini mempunyai makna yang sangat luas, yaitu secara aspek kerezekian. Brojol itu mempunyai makna kemudahan dalam hal mencari rezeki. Tidak lupa kita membahas dari masalah pamornya di sini. Ini adalah pamor pendaringan kebak yang bahannya adalah Masir Malelo teman-teman. Coba Anda perhatikan secara seksama ya, bagaimana kerlap-kerlip pada bahan pamor ini. Ini betul-betul menandakan bahwa pamor ini adalah pamor berbahan Masir Malelo teman-teman. Dapur brojol, pamor pendaringan kebak. Korelasinya ini lengkap ya, antara pamor dan juga
dapurnya, yaitu tentang hal kerejekian. Panjangnya ini sekitar 35 cm dan tangguhnya adalah tangguh Maduro Koso. Maduro Koso itu adalah nama lain dari Empu Ki Supo pada era Majapahit. Jadi garapnya Empu Supo ini teman-teman. Oke, yang satunya adalah keris ini. Tanpa saya jelaskan sudah Anda bisa mengira-ngira bahwa di sini sudah ada tandanya, yaitu Kebo Lajer atau Mahesa Lajer. Mari kita buka teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dibuka ini bunyinya sring nih. Wah, jadi ada tanda di sini pada bagian sor-soran. Ini adalah seperti ini ya, pusar bumi ini teman-teman. Pusar bumi. Dan pada di atasnya ini seperti wangkon, tapi sudah ada gradiasi warna. Pamor pusar bumi ini berkaitan dengan hal kerejekian juga teman-teman. Dapurnya adalah dapur Kebo Lajer atau Mahesa Lajer. Pada era Singosari bahkan sampai Majapahit, Kebo Lajer ini bukan ageman orang-orang biasa teman-teman. Akan tetapi ageman para pangrih projo, para orang-orang terdepan di zaman kerajaan dulu. Nah, kalau kita melihat dari gestur besi serta pasikutannya, ini adalah tangguh Mediun Purabaya atau pada era-era Mataram. Ada kerajaan kecil di daerah Mediun. Dulunya namanya Purabaya. Yang terkenal bahwa keris-keris pada buatan era Purabaya atau Mediun itu mempunyai suatu kekuatan supranatural tertentu, sehingga memfokuskan pada satu keris yang diambil sebuah tuahnya. Sangat eksotis sekali daripada pamor serta dapurnya teman-teman. Oke, selanjutnya next yaitu tilam upih. Ya, ini adalah tilam upih. Dan untuk warangkanya sendiri adalah Gayaman Ngayogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini mantap sekali teman-teman. Ya, kalau kita melihat gesturnya, bentuknya ini sangat ajek, merbawani, dan juga terlihat begitu tebal teman-teman. Relatif aman ke semuanya ya. Melihat dari ketebalan serta sisi pasikutannya, ini adalah tangguh Tuban Mataram. Tuban itu adalah suatu kawasan Syah Bandaran, suatu kawasan merapatnya dermaga-dermaga besar, ya, kapal-kapal besar peperangan ataupun kapal-kapal dari luar negeri untuk sebuah perdagangan, yaitu daerah Tuban. Maka tak ayal teman-teman, Tuban itu merupakan disebutnya empu-empunya merupakan empu yang tidak bertele-tele, tegas dan tidak mau berbasa-basi. Ini sejalur dengan karakter daripada keris-kerisnya yang lurus, besinya ngelempung, tebel, dan memiliki suatu karakter-karakter tertentu. Ketika kita melihat dari sisi mistisnya, itu nggak mau bertele-tele kerisnya, blak-blakan, karena memang ciri khas daripada orang-orang pesisir, empu-empunya yang terkenal di zaman pesisir teman-teman. Melihat pada pamornya, ini adalah pamor Ngulit Semongko. Dapurnya adalah dapur tilam upih. Bagaimana tilam upih itu merupakan dapur yang disarankan untuk anak-anak yang ingin merantau. Jadi seorang orang tua itu selain memberikan bekal, tapi memberikan ageman juga kalau zaman dulu. Dari zaman era Majapahit, Singosari bahkan sampai Mataram. Untuk sebagai pegangan di tanah rantaunya teman-teman. Maka kalau kita korelasikan dengan zaman sekarang, dapur-dapur lurus seperti halnya tilam upih, tilam sari, brojol itu memang diperuntukkan cocok untuk orang pemula yang ingin
mengoleksi tentang keris, teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertasan Haji Nuswantoro ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.